Selamat pagi. Oke, uh, mohon izin waktunya sebentar. Jadi saya menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tugas yang kami kerjakan dari program guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tugasnya mengangkat, jadi saya mewawancarai kepala sekolah yang berdekatan dengan satu tempat tugas. Kebetulan sekolah SDI Beresul pun berkaitan dengan masa punya tempat tugas, dan terima kasih atas waktu yang Mama Kepala Sekolah sudah luangkan untuk bisa mewawancarai. Baik, sebelumnya saya mohon maaf Mama, apakah Mama sedang sibuk untuk hari ini? Oh tidak, terima kasih. Baik, saya ingin mewawancarai Mama sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan baik Mama Kepala Sekolah sebagai terhadap kasus-kasus yang terjadi di SD Impres Koyupun. Mungkin ada 8 pertanyaan yang saya sampaikan di Mama nanti. Ini yang pertama, kira-kira sebelum masuk di pertanyaan, mungkin ada kasus yang mungkin Mama sampaikan di sekolah. Kasus di sekolah itu untuk saat mengambil keputusan ketika rapat untuk kenaikan kelas, ada anak-anak tertentu yang nilainya di bawah KKM. Contohnya kalau kami di sini satuan pendidikan di sini KKM untuk semua mata pelajaran itu 65. Jadi ketika kalau sudah masuk ke nilai analisis, ada anak-anak tertentu yang nilainya di bawah KKM. Itu kami rapat bersama dengan guru-guru, kami rapat bersama dan kami mengambil keputusan. Kami sama-sama saya menyampaikan kira-kira kalau anak-anak yang nilainya di bawah KKM itu bagaimana caranya untuk kita bisa naikkan. Kalau bisa untuk dia jangan tinggal kelas, kita usahakan bagaimana kita sepakat atau kita ambil satu keputusan. Kalau kami di sini kami kurikulum 2013 itu kan ada nilai pengetahuan, ada keterampilan. Kadang anak itu dia punya nilai pengetahuannya kurang, kadang di keterampilan itu dia naik. Jadi dari situ kami ambil kesimpulan bahwa anak-anak yang nilainya di bawah KKM kami naikkan ke nilai standar, yaitu nilai standar KKM yaitu 65. Jadi kami mulai dari predikat yang baik saja. Jadi itu kisah sekitar 78 ke 80 anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Berarti masalahnya adalah anak-anak yang tidak mencapai KKM nilai. Tidak mencapai nilai KKM. Terima kasih Mama. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama Mama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika asal uji tanggap selama Ibu menjadi kepala sekolah? Jadi mungkin untuk ada pilihan juga yang ada yang sama dan ada yang tidak masuk akal. Jadi ketika di sini anak-anak tahu anak-anak di kampung orangnya kadang membuat kita akhirnya kita juga sebagai guru kadang kita kecewa juga. Tapi dengan lain hal kita harus upayakan supaya kalau bisa anak itu tidak punya moral itu. Apalagi di sini kan kadang moral yang tulus sekarang. Jadi kita kadang itu dilema. Kadang kami mengambil keputusan bahwa anak-anak datang ke sekolah itu tidak boleh membawa. Siap. Ya. Jadi pertanyaan yang kedua, jadi selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu pun saya sendiri tidak bisa menjadi.
keputusan sebagai kepala sekolah, karena mungkin dalam satu satuan pendidikan itu ada perubahan. Kami harus rapat bersama dengan guru-guru di sini, baru kami bisa ambil keputusan bersama. Terima kasih banyak Mama. Oke, yang ketiga Mama, jadi langkah-langkah untuk prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Itu kami sama-sama dengan guru, kami musyawarah dan kami mengambil keputusan. Siap. Terima kasih Mama. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Adanya tindakan preventif sebelum pelaksanaan itu terjadi. Ya, tindakan yang Mama. Oke, lanjut Mama ke pertanyaan yang kelima. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentang mungkin menurut saya tantangan yang selama ini kita terjadi itu bisa pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu ada karena kami kurang ketegasan. Namanya. Ya. Kalau anak-anak sekarang kalau kita kurang tegas, berarti anak-anak itu tidak ikut aturan ya. Iya. Kita harus ambil dengan tegas, kita harus keras. Oke, berarti kita ambil keputusan dengan secara tegas untuk anak-anak bisa mengikuti apa yang kita buat aturan di sekolah. Kira-kira seperti itu ya, mungkin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke nomor 6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ketika kasus itu terjadi, mungkin yang bisa diselesaikan kita langsung sama-sama kita selesaikan, kita tidak tunda lagi, kecuali kalau memang kita harus selesaikan dengan kita melibatkan orang tua, pasti kita tunda. Tapi kalau yang bisa kita selesaikan, kita langsung menyelesaikan. Tergantung kasus ya Mama, tergantung kasus. Ini pertanyaan selanjutnya Mama. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada semua guru itu selalu saya ajak untuk kami sama-sama bermusyawarah. Semua guru itu kami ajak untuk bermusyawarah sama-sama. Bukan saya sendiri, kalau saya sendiri pasti tidak bisa. Ya, bersama dengan Dewan Guru ya Mama. Oke Mama, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu Bapak petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kita anggap itu semua itu benar, semua itu benar, semua keputusan, tapi kita harus melihat dari permasalahannya. Kita harus melihat dari keputusan. Oke, berarti kita melihat kasusnya seperti apa baru kita bisa ambil keputusan seperti apa. Oke, seperti itu ya Mama. Oke, baik. Terima kasih Mama atas waktu kesempatannya. Saya mengucapkan puji Tuhan. Kira-kira kita sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru yang saya dapat dari perbincangan kita hari ini. Untuk saya sebagai guru, terutama dalam saya mengikuti pendidikan ini, saya dapat pengalaman yang berharga dari Mama hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Mama Kepsek atas waktu yang sangat yang bersedia untuk bisa wawancara hari ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon pamit. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah.
salam. Saya maaf. Semoga sukses selalu ke depan. Terima kasih banyak. Bisa berguna.